Santapan Harian Kamis 4 Desember 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasalnya yang ke-16 ayat 21 hingga pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-7. Namun kita akan membacanya pada pasal 17 ayat kedua hingga ayatnya yang ke-7. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami siap menerima firman-Mu yang mampu mengubah hati kami yang keras menjadi lembut. Di dalam kasih-Mu Kristus, ubahlah kami. Amin. Ulangan 17 ayat 2-7. Mungkin saja di tengah-tengahmu di salah satu kota yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkahi perjanjiannya. Orang itu pergi beribadah kepada ilah-ilah lain dan sujud menyembah kepadanya, atau kepada matahari, atau bulan, atau segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu. Apabila hal itu diberitahukan kepadamu atau terdengar olehmu, engkau harus memeriksanya dengan teliti. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa hal yang menjijikkan itu dilakukan di Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar ke pintu gerbang kota. Lalu laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, orang yang dihukum mati harus mati. Janganlah ia dihukum mati atas keterangan 1 orang saksi saja. Tangan saksi-saksi itulah yang pertama-tama melaksanakan hukuman mati atasnya, diikuti seluruh rakyat. Demikianlah harus kau lenyapkan yang jahat dari tengah-tengahmu. Sahabat Santapan Harian, manusia diciptakan Allah segambar dan serupa dengannya untuk memuliakan Allah dan berelasi erat dengannya. Namun saat ini dosa dan hal-hal duniawi di zaman modern sering mengalihkan kita dari tujuan itu. Apapun yang menjauhkan kita dari Allah adalah bentuk sederhana dari berhala. Dengan tegas Allah melarang umat manusia untuk berpaling atau mendua hati terhadap dirinya melalui penyembahan berhala. Pada masa umat Israel hidup dahulu, iman akan satu Allah yang mencipta segala sesuatu tergolong sebagai pemahaman yang kurang populer. Bangsa lain di sekitar mereka terbiasa menyembah beragam ilah yang diasosiasikan dengan kekuatan alam tertentu. Disebutkan bahwa orang-orang menyembah ilah-ilah lain, termasuk menyembah benda-benda langit sebagai ilah. Selain itu, ada pula yang menyandingkan tugu berhala dengan mezbah Tuhan. Hal itu dibenci Tuhan. Bagi Tuhan, hal tersebut adalah pemberontakan dan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah ditegakkan dengan bapa leluhur Israel. Tuhan menetapkan konsekuensi yang berat terhadap pelanggaran itu. Pada sisi lain, di tengah gejala menduakan Tuhan tersebut, terdapat pula orang-orang yang tidak serius di dalam melakukan ritual kurban. Mereka mempersembahkan ternak yang ada cacatnya. Hal itu adalah representasi dari ketidakseriusan dalam menyembah Tuhan dan menjalankan perintahnya. Berlandaskan teks Alkitab hari ini, kita dapat berefleksi bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat menghargai kesetiaan.
Dengan demikian, penyembahan kepadanya yang terwujud dalam pikiran serta laku hidup kita harus menjadi yang utama. Sangat disayangkan bahwa seringkali kita terusik oleh ragam berhala zaman modern yang mewujud sebagai harta ataupun kekuasaan. Hal itu mengakibatkan hati kita tidak lagi terarah kepadanya. Hidup hanya menjadi pengejaran hawa nafsu, tiada henti. Nyatakanlah pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hiduplah dengan mengarahkan diri hanya kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami rindu Engkau menjadi pusat hidup kami. Tolonglah kami terbebas dari berhala-berhala kami selama ini. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami memohon. Amin.